Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kami Blok 29C Production bareng aku Rasmilah. Dan kali ini aku punya guest star yang sangat terkenal sih di Sumatera Selatan ya. Beliau ini pengacara muda iya, aktivis Sumsel juga iya, dan beliau ini adalah mantan Ketua Umum HMI Cabang Palembang. Siapa lagi kalau bukan Kak Sigit Muhaimin. Terima kasih kawan-kawan Imuba ya dan adik Rasmila yang telah memberikan kesempatan, dan insya Allah ke depan kita akan ngobrol dengan santai dan akan ada poin-poin yang akan kita ambil dan petik. Iya, BTW Kak Sigit apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Kayaknya sekarang agak ini ya, agak lebih necis penampilannya ya. Menyesuaikan dengan ya profesi lah hari ini. Oke, jadi sekarang profesinya apa? Kita saya sendiri dari awal tahun 2021 sudah dilantik sebagai advokat lawyer Wow, di mana? di Pengadilan Tinggi Kota Palembang. Oke, jadi sekarang lumayan sibuk ya dari kegiatan-kegiatan yang kemarin. Ya, kalau kesibukan itu kan bisa disesuaikan lah. Kalau Sabtu Minggu itu bisa sama keluarga, Senin sampai Jumat itu ya dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Berarti Kak Sigit punya manajemen waktu yang baik dong ya? Kalau misal ada spare waktu Jumat, Sabtu Minggu sama keluarga, Senin sampai Jumat itu kerja dan sebagainya. By the way juga, ini kan Kak Sigit udah dibilang cukup sukses ya. Kemarin di organisasi jadi ketua umum, sekarang udah jadi pengacara muda. Ada nggak sih kiat-kiat atau tips dan triknya kok bisa udah di titik ini gitu? Jadi bicara sukses itu kan sudut pandang kita melihat bagaimana. Yang pastinya bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua. Iya. Karena restu orang tua adalah restu ilahi. Jadi itu yang perlu dijaga. Yang kedua, ketika kita kuliah itu harus sesuai dengan penempatan ilmu, dan kebetulan saya kuliah sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan sekarang juga lagi semester 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Wow. Dan apa ya, kita fokus saja dengan apa yang kita geluti selama ini. Oke, berarti sekarang selain kesibukannya menjadi seorang lawyer, juga S2. Tetap pendidikan. Oke, itu berarti ngambilnya hukum juga. Tetap hukum, magister hukum. Kenapa? Kenapa Kak Sigit dari awal kuliah sampai sekarang meneruskan S2 itu ngambilnya hukum? Apakah Kak Sigit berpikir hukum di Indonesia ini perlu dibenahi? Kalau yang pertama itu ada background lah, background saya di aktivis yang disampaikan oleh Adinda Rasmila. Jadi kita sering berinteraksi dengan kawan-kawan yang berhadapan dengan aparat hukum langsung, kawan-kawan yang berhadapan dengan korporasi-korporasi perusahaan. Butuh tangan-tangan seorang yang peduli, yang memiliki hati untuk membela kepentingan hukum, kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Oke, berarti concernnya adalah untuk membantu masyarakat luas. Iya. Oke, jadi tadi Kak Sigit udah bilang bahwasanya tips dan trik di titik ini adalah hubungannya atau relasinya dengan orang tua. Jadi sebenarnya kalau Kak Sigit di rumah itu orang tua ngedidiknya tuh gimana sih? Kebetulan saya dari suatu desa ya, desa di Oganilir, desa Sakatiga, yang ada background pendidikan agama. Jadi kedua orang tua saya termasuk leluhur saya itu ada keturunan dari kiai. Jadi saya juga suasana madrasah ibtidah. Jadi memang bagaimana kita pintu awal setiap aktivitas apapun itu pasti minta restu dulu kepada orang tua. Ketika orang tua merestui, meridoi apa yang kita kerjakan, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya sih, benar-benar. Tapi apa yang paling melekat ilmu dari keluarga? Apa yang paling melekat yang kayak misal jadi prinsip hidup Kak Sigit? Jadi gini, setiap orang tua itu pasti baik lah mendidik anaknya. Benar-benar. Bicara prinsip-prinsip, kalau kedua orang tua itu pasti mendidik yang baik. Tapi lekatan agama itu menjadi apa ya? Menjadi penghalang kita ketika berbuat salah dan benar. Itu ada yang menutupinya, menjadi temengnya.
Jadi ketika itu kita bisa memilah bagaimana kita mengambil suatu kebijakan dan keputusan. Oke. By the way, Kak Sigit berapa bersaudara? Kalau bersaudara saya 4 bersaudara, saya sendiri anak pertama. Oke. Jadi sebagai anak pertama nih ya, ada nggak ilmu-ilmu yang kakak share ke adik-adik? Kebetulan adik saya yang kedua itu Emil Hamramdani, sudah alhamdulillah sudah sarjana. Dan apa ya? Pertama pasti yang menjadi bekal itu jangan kita berharap dari warisan keluarga ya. Warisan keluarga harus belajar mandiri, tapi alhamdulillah yang adik saya yang kedua itu mandiri, selesai sarjana sekarang sudah bekerja di Sinarmas perusahaan. Wow. Dan yang ketiga itu cewek, sama kayak Rasmila, cewek. Alhamdulillah sekarang lagi menempa pendidikan Hafiz Quran di Al-Azhar. Masya Allah. Kairo yang terakhir lagi SMA. Artinya saya pun dari awal kuliah itu tidak meminta lagi biaya sama orang tua, dan walaupun kedua orang tua saya sebenarnya mampu. Dua-duanya PNS, pegawai negeri ya. Tapi mungkin karena ada background sebelum saya ber-HMI saya aktif di Pramuka. Dari SMA SD SMP saya aktif di Pramuka, jadi kemandirian itu menjadi motivasi lah. Bagaimana kita, kalau bahasa Bung Karno itu kan berdiri di atas kaki sendiri. Ya, benar. Seperti itu Adinda Rasmila. Oh, jadi ilmu mandiri yang paling diajarkan Kak Sigit ke adik-adik. Ya. Oke. Jadi kan tadi Kak Sigit juga berbicara mengenai background keluarga yang yang agamanya cukup kuat ya. Ataukah itu yang melatar belakangi Kak Sigit memilih HMI? Kalau kayak gini, suatu organisasi itu semuanya baik ya. Kebetulan ketika ospek, ketika perkenalan dunia kampus di awal itu kenal senior-senior ketika SMA itu bergabung di HMI. Pada awalnya nggak tahu HMI itu apa, tapi ikut aja basic dan berjalan dengan berjalan waktu, baru tahu HMI itu himpunan mahasiswa Islam dan dengan tujuan yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi kan awalnya adalah ajakan dari senior, ajakan kakak kelas. Tapi seiring berjalannya waktu, Kak Sigit menemukan kenyamanan di HMI. Apa sih yang membuat Kak Sigit nyaman di situ? Berproses dan berjuang akhirnya kemarin sampai jadi Ketua Umum HMI Cabang Palembang. Iya, jadi kalau bicara proses, saya basic itu 2012, jadi Ketua Umum itu di tahun 2020. 20. Artinya dari 2012 sampai 2020 itu lumayan waktu yang panjang kan. Jadi menjadi ketua umum itu bukan tujuan. Tapi ketika kita mendapatkan amanah dari kawan-kawan, itulah menjadi ladang ibadah kita. Jadi proses saya dari komisariat menjadi ketua umum dulu di komisariat, jadi pengurus cabang. Nah, rentetan proses-proses itulah yang menjadi motivasi kita, menjadi modal awal ketika sekarang mengambil profesi sebagai advokat, mengambil profesi sebagai lawyer, itu menjadi modal yang besar dibandingkan kawan-kawan lawyer lain yang belum memiliki background sebagai aktivis ya. Jadi ilmu organisasi itu menjadi bekal utama profesi kakak sekarang? Iya, karena di organisasi kita terbentuk yang namanya persaudaraan, ya benar. Terbentuk persahabatan, dan kita kenal dengan etika, adab berkomunikasi. Kita bisa seperti sekarang kan, kita bisa berkumpul karena kalau bicara daerah, Rasmila kan dari mana? Dari Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, saya dari Oganilir, dari mana? Bisa ketemunya. Nah, bertemunya di suatu organisasi. Jadi Kak Sigit, kan kita udah berbicara mengenai organisasi dengan profesi kakak sekarang. Dan kita mengilas balik lalu juga ya, kayak kalau aku lihat juga sih Kak Sigit kayaknya banyak ya relasi sama pejabat-pejabat. Aduh. Ya enggak sih, iyalah semua orang udah tahu itu. Jadi gini, maksud aku ketika kita memiliki relasi dengan pejabat, artinya itu kita memiliki komunikasi yang bagus sama mereka. Gimana sih caranya untuk kita yang misal teman-teman yang baru mengenal organisasi atau baru kuliah atau bahkan nggak pernah memiliki relasi dengan orang-orang penting, itu gimana sih caranya biar punya relasi dengan beliau-beliau yang ada di Sumatera Selatan ini? Jadi relasi itu bonus. Oke. Bonus dari apa yang kita miliki. Jadi
kedepankan dulu khususnya kawan-kawan mahasiswa itu membaca, menulis, berdiskusi. Jadi ketika kita berhadapan dengan siapapun orang itu, kita memiliki bargaining position. Kita bisa bicara head to head gitu. Jadi bukan posisi tangan di bawah, tapi kita ketika misalnya berada dengan pemangku kepentingan siapapun itu yang disebutkan resmi misalnya gubernur dan sebagainya, kita memberikan ide, gagasan, apa yang harus kita lakukan dan memberikan saran kepada pemangku kepentingan tersebut agar sesuai dengan sumpah janji yang ketika diucapkannya. Jadi jangan kita berharap kita di organisasi sebagai ketua mengamanatkan momentum itu untuk kepentingan pribadi. Namun dengan kita mendapatkan amanah tersebut, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Artinya ketika berhadapan dengan siapapun orang itu, kita bisa memberikan masukan, memberikan saran, khususnya misalnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Hari ini dengan kondisi PPKM pandemik ini, mahasiswa harus bersuara, kawan-kawan pemuda juga harus bicara. Nah, tapi bagaimana suara dan bicara kita didengar? Itu dengan kita memiliki pengetahuan agar kita tidak diukur, apalagi diukur dengan nominal misalnya, tapi harus ada bargaining posisi lah yang baik. Berbicara mengenai PPKM ya Kak ya, di Indonesia khususnya di Palembang lah, Sumatera Selatan. Menurut Kakak sebagai lawyer dan aktivis, menurut Kakak udah efektif belum sih PPKM diberlakukan untuk mengurangi COVID-19? Pada dasarnya juga sebenarnya ya, ini PPKM ini juga menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Kenapa harus diperpanjang? Kenapa tidak pemerintah memberikan deadline 1 bulan PPKM? Kenapa harus per minggu? Menurut Kakak itu gimana? Ini ada dua sudut pandang ya. Sudut pandang saya sebagai masyarakat. Ketika bicara soal masyarakat, dari awal harusnya pemerintah itu sudah berani mengambil keputusan. Misalnya tentang vaksinasi, misalnya tentang pembatasan sosial. Itu kok hari ini kita bisa menyaksikan lah. Saya sebagai pecinta sepak bola di Inggris, di Piala Eropa itu sudah tidak ada pembatasan. Benar. Karena kenapa? Pemerintah dari awal itu sudah melakukan langkah-langkah untuk bagaimana karena virus ini menular. Nah, misalnya datang ke suatu negara itu ada yang namanya isolasi selama 15 hari. Sudah ada vaksinasi dan sebagainya. Itu dalam sudut. Jadi kok hari ini orang negara lain sudah keluar dari pandemi COVID, kok kita khususnya Kota Palembang masih bergelut dengan kondisi ini? Itu dalam sudut pandang saya sebagai masyarakat. Jadi itu yang dipertanyakan oleh masyarakat hari ini. Nah, dalam sudut pandang saya sebagai lawyer, kami telah melakukan gugatan kemarin. Perdana se-Indonesia, bisa dicek. Kami melakukan gugatan di salah satu rumah sakit daerah di Pali ya, yang sempat viral, yang ada makam yang terjatuh itu. Nah, bagaimana penanganan kesehatan khususnya? Karena kelihatan yang katanya anggaran kesehatan kita itu luar biasa besarnya, kesehatan pendidikan, tapi pemerintah tidak mempersiapkan langkah-langkah seperti merencanakan kondisi COVID seperti ini. Jadi kelihatan kelabakan. Bagaimana hari ini misalnya orang yang lagi sakit parah itu belum tentu COVID, dimasukkan di ruang isolasi, enggak? Iya benar. Banyak kasusnya. Isolasi usianya sudah tua, dimasuk ruang isolasi sendirian, dikipas ya meninggal lah. Itu kondisinya hari ini. Jadi kita juga harus melakukan terobosan-terobosan, jangan sampai kaku dengan kondisi hari ini. Terkhusus di dunia kesehatan ada UGD. Nah, UGD juga jangan hari ini juga seluruh orang misalnya mau merawat tes mau masuk ke rumah sakit pun harus swab. Yes. Dan itu menjadi beban juga, lah sakit mereka mau cek nggak bisa dan sebagainya, malah takut dengan ditakutkan kondisi hari ini. Ketika tapi kita lihat dunia global kok udah biasa saja kan seperti itu. Artinya memang jangan sampai ini
diakui WHO sebagai pandemik, tapi kok jadi pandemik, seperti terencana. Iya. Itu. Iya sih, di berbagai negara juga kayak di Belanda, di New York juga udah free masker. Iya. Jadi cukup heran juga kalau misal di Indonesia, apalagi di Palembang, masih menerapkan PPKM yang per minggunya itu selalu diperpanjang. Iya. Jadi sebenarnya menjadi pertanyaan juga, kenapa, ada apa? Dan ketika melihat berita itu masih aja ada kok yang terpapar virus. Padahal PPKM udah diberlakukan, begitu. Jadi kalau dari jawaban Kak Sigit tadi bisa disimpulkan kalau misal aku pribadi nyimpulin bahwasanya kakak cukup mengkritisi kebijakan pemerintah dong ya? Iya, karena kekuasaan itu kalau tidak dikritisi akan jadi kekuasaan absolut, menjadi otoriter. Benar. Bentuk kita cinta, bentuk kita sayang terhadap pemerintah kita kritisi, apalagi kita di luar pemerintahan hari ini. Dan melihat kondisi hari ini, ya orang takut bersuara ketika bicara pakai undang-undang IT dan sebagainya kan seperti itu. Dan juga berbicara mengenai orang-orang yang takut untuk bersuara. Pada dasarnya juga netizen banyak juga yang mengkritisi langsung kementerian, presiden, bahkan itu di sosial media. Dan terkadang netizen yang mungkin terlalu kesal dengan pejabat-pejabat itu meluapkan emosinya menggunakan kata-kata kasar, bahkan mungkin menghina segala macam, dan ujung-ujungnya malah dihukum yang dijemput lah, yang ya kena undang-undang ITE lah. Itu menurut kakak sebagai lawyer gimana sih? Padahal kan pada concernnya mereka tuh cuman meluapkan kekecewaan mungkin terhadap pejabat selaku masyarakat. Nah, kalau dalam sudut pandang tadi ditanya oleh Adinda Resmila tentang profesi saya, jadi kayak gini, ada etika lah kita, karena kita orang Timur, jadi orang Timur ada etika dalam menyampaikan pendapat. Jadi tidak bisa juga kita melakukan suatu hukuman kepada seorang ketika kita belum mengetahui kebenaran tersebut. Termasuk misalnya orang itu ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka, itu belum tentu dia salah, itu baru disangkakan pasal itu dugaannya kena. Ketika dia vonis hakim itu baru dia salah. Nah, termasuk ketika juga kita menyampaikan pendapat dan sebagainya, harus, kata saya tadi, dibaca dulu, dianalisis dulu suatu kebenarannya, barulah kita menyampaikan suatu kritik yang membangun lah prinsipnya. Oke, jadi sebenarnya kalau misal Kak Sigit ini menghadap atau melihat suatu masalah itu berarti melalui dua sisi, sebagai lawyer dengan masyarakat. Itu adakah kerancuan di situ atau malah nyambung loh? Aku sebagai masyarakat juga, aku sebagai lawyer bisa membantu masyarakat, atau sebagai masyarakat ini kontra dengan sebagai lawyer? Enggak, jadi kayak gini. Tujuan hukum itu kan yang sesungguhnya itu bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana ada kepastian hukum. Jadi ketika hukum itu tegak berdiri, jadi masyarakat itu hidup tenang seperti itu. Jadi ada sinkronisasi lah bagaimana hukum dengan masyarakat, karena ketika hukum tegak akan terjadi ketertiban dan sebagainya. Nah, kalau bicara tentang undang-undang ITE hari ini kan sudah banyak revisi juga yang dilakukan oleh Bapak Kapolri hari ini, Bapak Sigit, yang hampir sama namanya sama saya kan, dan Bapak Presiden juga. Jadi jangan sampai juga bicara itu ditutupi, tapi tetap dengan prosedur-prosedur yang ada. Oke, berbicara mengenai masa depan nih Kak ya, maksudnya 1-2 tahun ke depan, Kak Sigit punya nggak sih rencana sesuatu yang emang goals Kak Sigit ataukah menjadi pejabat? Karena gini, melihat dari latar belakang Kak Sigit kan menjadi ketua umum komisariat, menjadi ketua umum HMI cabang Palembang, setelah itu sekarang menjadi lawyer. Adakah keinginan untuk suatu saat menjadi politikus? Jadi kayak gini, yang pertama kalau bicara kita pengen apa yang dimiliki lebih besar itu pasti di Jakarta, bukan di Palembang. Maksudnya gimana? Nah, tapi harus ada rancang bangun dulu terlebih dahulu. Saya insya Allah di tahun ini
tahun depan lah akan menyelesaikan S2 saya, magister. Dan kalau di bidang hukum hari ini ada dua keahlian yang cukup sangat menarik, yaitu yang pertama itu kurator, kepailitan, yang kedua itu adalah pengacara pajak. Nah, jadi saya selesaikan dulu S2 dan langsung nyambung doktor. Ini untuk motivasi juga kawan-kawan sekalian. Wah, luar biasa. Saya yang dari daerah, dari apa ya? Tidak ada bin kalau bahasa orang ya. Kalau bin saya siapa? Nah, ini jadi untuk semangat. Jadi selesaikan magister, tapi tetap lanjut ada keahlian. Jadi kita hari ini orang tidak melihat ijazah kamu dari siapa. Tapi kita penting ijazah. Ijazah itu untuk apa? Untuk legitimasi di mata publik. Tapi yang perlu penting itu adalah keahlian. Dan hari ini yang dibutuhkan orang menurut saya itu kepailitan. Kepailitan itu kurator, dan kedua itu adalah lawyer pajak. Dan ketika ini rancang bangun lah. Ketika saya masuk 2023 2024 di Jakarta itu sudah S2, lagi promosi doktor, dan sudah memiliki dua keahlian tersebut. Jadi kita masuk Jakarta pun tidak dalam menjadi, kalau bahasa aktivis itu Tarzan kota, tapi kita ada skill sendiri yang berbeda dengan orang lain. Karena ini Mila, dokter yang mahal dokter apa? Dokter spesialis. Spesialis. Seperti itu juga hari ini pengacara banyak, hari ini lawyer banyak, hari ini aktivis banyak. Tapi apa value yang harus didapatkan oleh seseorang itu? Yaitu adalah keahlian, yaitu spesialisasinya. Kalau menurut saya ada tiga, yang dua tadi, kepailitan, kurator, pajak. Kalau bicara 2023-2024, ya kita bicara tentang pemilu. Dan hari ini bicara pemilu nanti dulu, tapi bicara 2024 kita akan bicara tentang pemilu. Nah, alhamdulillah di awal 2021 kita kemarin berkesempatan sebagai salah satu penggugat di Mahkamah Konstitusi, mewakili dari tim pemantau pemilu yang kita gugat, yaitu KPU Oku Selatan dan KPU Oku Induk. Artinya kesempatan-kesempatan itu akan ada ketika kita bisa memantaskan diri dengan legitimasi yang ada dan dengan skill yang harus kita asah terlebih dahulu. Jadi jangan bosen, tetap menjadi seperti gelas yang isi airnya itu masih setengah. Jadi terus diisi, terus kita belajar dan sebagainya. Mungkin itu, Dinda. Jadi gini, pertanyaannya mungkin belum dijawab secara saklek ya. Maksudnya gini, kakak berbicara mengenai spesialis dalam bidang hukum. Berarti itu adalah sebagai senjata kakak untuk di masa depan dong. Benar. Nah, maksudnya adalah, ataukah dua spesialis yang kakak sebutkan tadi itu menjadi pegangan kakak untuk maju di pemilu di beberapa tahun ke depan? Sebenarnya kayak gini, sebenarnya ada nggak sih keinginan kakak untuk menjadi seorang pejabat ataupun politikus lah, katakanlah? Jadi yang pertama kita harus pahami dulu konsep amanah. Amanah itu berat. Umar bin Khattab itu salah satu sahabat Rasulullah itu, kalau bahasa Pak Jokowi dia belusukan kan, datang langsung dia ke rumah-rumah masyarakat, rumah-rumah rakyat, bahkan bertemu seorang ibu itu memasak, tapi karena tidak ada uang dia hanya memasak batu biar anaknya tidak nangis. Ketika ibu itu memasak batu itu didengar oleh khalifah pada waktu itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang, ibu itu menanyakan di mana seorang khalifah. Dan sedangkan pada waktu itu dia bicara di depan Umar bin Khattab, langsung Umar bin Khattab membawa sagu gandum pada waktu itu di pundaknya. Bahkan seorang ajudannya mau bilang, biarkan saya khalifah untuk mengendong gandum tersebut. Tidak, yang akan ditanyakan di yaumil akhir nanti saya sebagai pemimpin. Jadi langsung Umar bin Khattab mengantarkan makanan tersebut. Artinya konsep amanah ini konsep yang berat. Artinya hari ini kita memantaskan diri, apalagi dengan perpolitikan kita hari ini, kita keluarkan dulu finansial dan sebagainya. Nah, tapi dalam Islam amanah itu
berat, dan tapi ketika diberi amanah wajib kita menjalankan amanah itu sebaik mungkin, karena setiap langkah kita, perbuatan kita akan dapat pertanggungjawaban yaumil akhir nanti. Oke, jadi bisa dibilang bahwa memantaskan diri Kak Sigit adalah tujuannya untuk menjadi khalifah. Ya, karena sebenarnya kita juga khalifah juga. Rasmila juga khalifah. Iya, kita adalah pemimpin. Khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi ini. Iya. Oke, jadi untuk dari persepsi Kak Sigit sekarang ya, adakah hal-hal yang perlu dibenahi dari kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia atau khususnya Sumatera Selatan? Jadi kita kadang hari ini terlalu jauh lah bicara tentang kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Hari ini pemerintah sudah berjibaku lah dengan kondisi hari ini, anggaran dipotong dengan refocusing berhubung dengan pandemi ya, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, untuk itu seyogyanya kawan-kawan yang kita sendiri yang memiliki kepedulian itu membantu sesama. Jadi jangan kita berharap dengan pemerintah dan sebagainya, karena ada 8 golongan yang harus dan wajib kita santuni seperti itu ya. Anak yatim dan sebagainya itu bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi kita sendiri. Jadi kesadaran itu dibangun dari kita sendiri, barulah kita bicara tentang hal yang lebih besar. Tapi memang kekuasaan itu ketika tidak ada yang kontrolnya akan menjadi kekuasaan absolut. Iya, benar. Seperti itu. Dan kita waspada juga amandemen yang terbaru ini, bisa jadi Pak Presiden bisa jadi diduga kan untuk memperpanjang masa jabatan dan sebagainya. Karena ya ditakutkan yang menjadi kekuasaan absolut itulah harusnya dikontrol dan sebagainya. Tapi kalau bicara tentang kemaslahatan, kita juga memiliki tanggung jawab untuk 8 golongan tersebut. Oke, mungkin ada satu hal yang pengen aku tanyain, tapi sebelumnya aku lupa nih ya. Menurut kakak sebagai masyarakat dan juga lawyer mengenai biaya-biaya bansos yang dikorupsi, itu kan pada dasarnya adalah untuk masyarakat luas, dan banyak pejabat oknum ya, bukan setiap pejabat oknum, bahkan salah satu menteri sosial itu mengkorupsi dana bantuan sosial tersebut. Menurut hati nurani kakak sebagai masyarakat dan sebagai lawyer, itu gimana itu? Hukumannya sudah dijalankannya. Iya, benar. Vonis juga sudah dijatuhkan oleh hakim. Ya, vonisnya 11 tahun ya. Iya. Dan dia tetap juga melakukan proses banding. Artinya berarti dia nego dong. Nego sama hakim untuk dikurangi kalau bandingnya nggak sih? Persepsinya agak beda. Oh, beda. Banding itu bukan nego sama hakim, tapi menaikkan dari pengadilan negeri dia ke pengadilan tinggi. Oke. Seperti itu. Itu jadi, maksudnya untuk apa? Iya, dia ada hak juga untuk melakukan pembelaan tersebut. Namun di sini menjadi pelajaran kita sama-sama, ketika situasi seperti sekarang, ketika situasi lagi sulit seperti sekarang, harus muncullah kepekaan sosial. Bagaimana hari ini ribuan orang kena PHK, ya, bagaimana orang hari ini terbatas dalam aktivitas dan sebagainya. Ini jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Bukan hanya, mohon maaf, bukan oknum pejabat juga memanfaatkan momentum ini, ya. Kita lihat ya, terakhir ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak diawasi gerakannya, benar nggak? Misal perusahaan batu bara, eksplorasi, tambang dan sebagainya itu tidak diawasi dan sebagainya. Nah itu polusi dan sebagainya itu harusnya jadi pikiran kita juga seperti itu. Jadi gini, belum dijawab juga sepenuhnya sih. Maksudnya aku belum cukup puas mendengar jawabannya Kak Sigit gitu loh. Maksudnya kok bisa? Maksudnya gini, bantuan masyarakat luas itu dikorupsi dan dengan dalih hilaf segala macam. Itu ada kok. Aku pernah baca salah satu headline news gitu. Terus dia meminta untuk dikurangi masa tahanannya atau masa hukumannya. Maksudnya gini, nggak make sense, maksudku nggak masuk akal. Udah berbuat jahat terhadap masyarakat Indonesia, tapi ketika ketahuan dan dijatuhi hukuman, malah dia memohon untuk dikurangi hukumannya.
Itu sebenarnya nggak make sense nggak sih kak sebagai kakak sebagai masyarakat aktivis dan lawyer nih? Jadi kayak gini, kalau bicara tentang hukuman, ya di Indonesia ini ada tahapan. Jadi dari pengadilan negeri, misalnya ponisnya kan biasanya di pengadilan negeri ada tipikor, sidang tipikor, sidang tidak pidana korupsi. Nah, ketika dia mengajukan banding, memang diberikan hak untuk melakukan pembelaan. Sampailah ke terakhir Mahkamah Agung. Jadi ada namanya ponisnya ponis kasasi. Nah, itu pun ketika vonis kasasi itu pun bisa PK, peninjauan kembali atas putusan tersebut. Artinya memang diberikan ruang oleh undang-undang kita untuk melakukan tersebut, dan memang dia ketika vonis tersebut dia melakukan banding, memang diberikan kesempatan tersebut. Namun situasi hari ini ini kan berawal dari Ketua KPK lah yang bilang akan dihukum seumur hidup, bahkan hukuman mati. Nah, kok bisa diponis 11 tahun. Nah, itu kan harus sebenarnya dalam berita acara pemeriksaan itu ada uraian yang tidak dibuka di publik dan tidak perlu dibuka juga oleh publik. Kenapa? Ya, itu kan informasi dari dalam, misalnya BAP kan dari pihak kepolisian, putusan sidang, itu kan tidak bisa di publik ya. Publik cuman menilai ketika putusan akhir, vonis sekian dan sebagainya. Namun di sini juga menjadi pelajaran kita sama-sama, sistem politik kita ini, Adinda Rasmila, yang budgetnya luar biasa. Bagaimana menjadi anggota DPR. Jadi Pak Menteri kita itu sebelum jadi menteri itu anggota DPR. Sebelum anggota DPR itu memiliki budget yang luar biasa mahalnya, cost yang sangat tinggi. Coba kita ada literasi, bandingkan dengan negara-negara lain, ya. Negara lain itu malah ketika pemilihan, sistem pemilih tidak seperti kita. Kita memiliki banyak partai, kita memiliki sistem demokrasi, one man one vote loh. Nah, sedangkan yang kita bilang bapak demokrasi kita ini kan Amerika. Amerika pun tidak one man one vote. Dia pakai negara federal, negara perwakilan. Seperti itu. Dan partainya pun cuma 2. Amerika Serikat yang bilang sebagai bapak demokrasi. Ada Partai Demokrat dan Partai Republik. Nah, seperti itu. Parlemen pun dibagi 2 partai tersebut. Cina itu sebagai negara komunis cuma 1 partai. Partai Komunis Cina. Seperti itu. Dan hampir negara-negara maju itu ada negara-negara yang masih hari ini tetap memakai sistem kerajaan seperti Inggris, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, itu masih pakai sistem kerajaan. Jadi modernisasi hari ini jangan sampai, oleh karena modernisasi lah sistem yang kita seolah-olah kita demokrasi, tapi ya kita jangan lihat awalnya, lihat korupsinya misal, tapi proses budget anggaran kita yang luar biasa mahal menyebabkan orang terjadi seperti itu. Seperti itu, Adinda. Oke, kita kan udah berbicara tentang background Kak Sigit nih, sepak terjang Kak Sigit, terus tentang juga planning Kak Sigit. Jadi aku mau tanya beberapa pertanyaan, mungkin 1 atau 2, 3 lah. Tapi kakak harus jawab cepet ya. Jawab cepet pokoknya cepet. Misal nih, hitam atau putih? Hitam. Jangan mikir, mikir langsung. Hitam atau putih? Hitam gitu ya. Mulai ya. Dihianati atau mengkhianati? Dihianati. Karir atau pendidikan? Pendidikan. Menyakiti atau disakiti? Disakiti. Oke. Kenapa kak? Kenapa kakak memilih dihianati daripada mengkhianati? Kalau bicara itu, ini kan kalau bicara itu bicara yang namanya hidayah deh. Jadi kita selama ini terlalu berharap dengan apa yang kita beri dengan seseorang itu minta dikembalikan. Bicara dihianati atau dihianati, kita ngerasa kita sudah bantu loh teman ini, kita sudah bantu loh saudara ini, kita minta value atau kembalian dari apa yang kita beri. Feedback sedangkan kita harus tahu apa yang kita ini kan cuma tubuh deh. Tubuh, kulit kita ini cuman yang ngerakkan kita nih roh.
Nah, yang bisa membolak-balik ke hati manusia, yang bisa membolak-balik ke ruh seseorang itu hanya Allah. Jadi bukan tugas kita orang. Jadi tugas kita hanya menebarkan kebaikan. Jadi kalau dalam kebetulan saya Muhammadiyah, pastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita tidak sakit ketika kita dan tidak berharap juga seperti itu. Jadi kalau misal kakak dihianati sama temen, itu kakak gimana nyikapinya? Pasti ada dong di dunia kakak tuh pernah dihianati. Itu gimana? Cara menyikapinya kayak ya sudah sih gitu, atau masih mau berteman dengan orang tersebut atau gimana? Kalau bicara teman, kita bicara sahabat ya. Iya. Sahabat itu apa yang dia rasakan sakit, kita rasakan sakit juga. Ketika dia senang, kita ikut senang, bukan terbalik. Ketika dia senang, kita iri. Ketika dia berhasil, kita menjadi cemooh. Seperti itu. Nah, itu balik lagi penyakit hati. Nah, iri, dengki, tamak dan sebagainya itu kan penyakit hati. Bagaimana kita belajar setiap hari itu kita memperbaiki dan membersihkan hati. Salah satunya misalnya dengan zikir, sholat malam dan sebagainya. Oke, Masya Allah. Jadi selain menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah dan memberi saran, kakak juga mendalami ilmu spiritual ya? Kalau bicaranya ke spiritual, kalau spiritual tuh kayak apa ya? Kayak dukun. jadi gimana? Ya, ini kan menjadi apalagi kakak lah ya sebagai lawyer ini kadang kita mohon maaf membela klien itu, ada klien kita keinginannya mau orang masuk penjara misalnya dan sebagainya, itu harus ada benteng ya. Kita nggak tahu hati orang, rambut boleh hitam. Tapi pikirannya itu salah satu jadi benteng kita, benteng untuk dalam menjaga diri lah. Dan memang hari ini juga kita harus tahu sama-sama, generasi muda ini sudah posisi akhir zaman. Benar. Jadi posisi ini juga kita harus rasmilah tahulah, kita satu hari itu rasa singkat betul. Iya benar-benar kayak cepat banget. Udah siang aja, udah sore aja. Nah, jangan sampai kita terlena dengan urusan dunia ini yang sebenarnya semu itu. Namun tetap kita mempersiapkan yang saya buka tadi, saya anak pertama harus jadi contoh untuk adik-adik sekali, untuk adik-adik saya sendiri. Artinya ketika kita berbuat untuk dunia itu seakan hidup selamanya, kata Rasulullah. Tapi ketika buat akhirat seakan esok tiada. Nah, ini menjadi pedoman kita sama-sama bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain, khususnya kawan-kawan yang kuliah hukum. Lihat di sekitar masih banyak ketidakadilan, masih banyak khususnya bicara tentang perampasan hak, misalnya tanah dan sebagainya. Itu rasakan juga bagaimana yang diambil hak itu kedua orang tua kita. Artinya kita membela itu jangan dulu bicara tentang uang, tapi kita hasilkan karya. Nanti biarkan yang lain yang menilai, seperti itu. Oke. Jadi pertanyaan yang kedua tadi ya, karir dengan pendidikan. Kenapa Kak Sigit lebih mementingkan pendidikan? Jadi seperti ini. Hari ini orang sarjana S1 itu sudah banyak. Iya, benar. Bukan kayak dulu. Dulu S1 tuh bisa jadi dosen. Iya. Sekarang harus S2 untuk menjadi seorang dosen misalnya. Jadi kenapa diutamakan pendidikan? Karena pendidikanlah gerbang kita untuk melakukan hal-hal yang menurut kita itu kemarin tidak mungkin, seperti itu. Nah, yang kedua ini bisa saya bilang pesan orang tua lah. Orang tua saya S1 semua, orang tua saya berkeinginan anaknya minimal S2 seperti itu. Jadi karir itu akan mengikuti jejak ketika kita mengutamakan yang namanya pendidikan. Dan saya juga harusnya sekarang udah terlambat, baru masuk semester 3 di S2 kan. Kalau dari awal itu diberi kesempatan oleh Allah. Jadi jangan takut dulu masalah uang kuliahnya besar dan sebagainya. Itu yang jadi
apa ya, menjadi takut masuk Rasmila lah, belum Iya, daftar benar. S2 sampai sekarang kan. Tapi insya Allah sih mau. Iya, karena takut biaya yang besar dan sebagainya. Yakin aja dek, semut aja di bawah tanah lagi jamin Allah rezeki. Masya Allah, benar-benar. Apalagi kita manusia yang diberikan akal oleh Allah untuk berpikir. Jadi sebelum pakai akal, kita tawakal dulu untuk melakukan aktivitas. Insya Allah. Tapi Allah tuh nunjuk rezeki bukan cek kita zaman kecil dulu dek. Itu nyuk pesawat misalnya kan, minta duit nyampak tidak. Tapi harus ada apa namanya judulnya. Nah, seperti adik skripsi tesis kan judulnya dulu. Judulnya apa? Nah, itu yakinlah kalau kita serius, kalau kita tekuni bicara tentang pendidikan akan ada jalannya. Oke, tadi kan juga di awal Kak Sigit bilang pertama masuk kuliah sampai detik ini nggak pernah minta uang dari orang tua. Ya, Itu alhamdulillah. caranya bertahan atau survive gimana? Jadi teknologi yang kita pakai sekarang, handphone itu luar biasa, membuka pasar dan sebagainya luar biasa. Tapi sebelumnya ini mungkin baru sekarang saya buka ya. Wis, perdana ya di Iya, sini. di sini saya buka. Saya dulu jualan somai deh. Iya kah? Iya. Oh gitu. Jadi saya karena kebetulan dulu ada sepupu saya tinggal sama sepupu, Ibu Sepiosa. Jadi Ibu Sepiosa dulu saya kerja swasta lah. Jadi jam 10 dia masuk di suatu perusahaan lah di Bombaru jam 10. Jadi dari pagi saya ke pasar. Sudah subuh ke pasar beli bahan. Jadi saya jualan di kelas, masuk kelas. Dulu itu musim ingat saya 2012 2013 jualan baju bola saya. Wow, oh jersey. Jersey di Palembang, jersey sepak bola itu satu itu 150.000. Iya. Saya kebetulan ada sekali ke Jakarta. Ke Jakarta itu saya ke Pasar Pasar Tanah Tanah Abang, Abang, Jakarta. Harga baju di sana itu nggak sampai 50.000. Nah, zaman dulu kan model BBM. Jadi model kepercayaan, model trust dikirim ke Palembang. Jadi saya mendapatkan keuntungan pada waktu itu. Oke. Nah, jadi ya usahalah sedikit-sedikit. Jadi dapat beasiswa juga lah, beasiswa dari kampus dan sebagainya. Harus ditanamkan sejak dini ketika kita bisa melakukan eksplorasi diri kita akan apa yang kita ingin capai itu akan terwujud. Tapi Allah itu mencukupkan kebutuhan kita, bukan apa menjadi keinginan kita seperti itu. Ya, kebutuhan kita hari ini dicukupkan oleh Allah, apapun itu. Gini tuh. Oke, itu kan pendidikan ya tadi, antara karir dan pendidikan. Terus yang ketiga, disakiti dan menyakiti. Kenapa lebih memilih disakiti? Mungkin yang pertama ya, cowok ini 99% pakai akal. 1% perasaan. Beda yang cewek. Iya, kebalikannya kalau cewek yang ngasih. 99% pakai perasaan, 1% pakai akal. Mungkin itu yang membedakannya. Tadi pertanyaan apa? Disakiti atau menyakiti? Iya, jadi Kakak milih disakiti. Kenapa? iya. Kenapa saya bukan ingin sih. Kenapa saya disakiti? Ya, karena ini kita pernah ngerasa disakiti, jadi kita tidak ingin menyakiti seseorang seperti itu. Okay. Jadi kita juga tapi karena mungkin cowok ini pakai akal, yang sudah nggak terlalu dianggap, nggak dibuat baper karena biasanya kalau orang-orang yang punya aktivitas, ada organisasi, dia sibuk dengan berbagi, dengan baca buku, dengan apalagi Anindya Rasmila kan sering menjadi master of ceremony kan, jadi sering jadi MC, ya, MC ternama lah Rasmila nih kalau di Sumatera Selatan kan. Jadi amin. Iya, jadi habis hari itu dengan aktivitas yang positif, jadi tidak terpikir hal yang seperti itu. Tapi ini pesan juga kalau maupun curhat jangan dengan manusia, Dek. Oke. Apalagi perempuan kan sering curhat sama temen, itu nambah bumbu. Oh iya benar. Kadang ya. Kadang tambah curhatlah sama yang holik kan, gini tuh. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, mungkin untuk teman-teman yang nonton video ini, podcast ini, jadi apa pesan dan motivasinya lah dari Kak Sigit untuk generasi milenial atau generasi Z sekarang, anak-anak zaman sekarang lah, apa?
motivasinya? Kalau dibilang sukses belum sukses nih kan kakak nih kan. Iya, tapi seenggaknya kan orang udah ngelihat kakak, Sigit Muhaimin gitu loh. Iya. Jadi yang pertama untuk generasi milenial ya, mungkin masuk umur generasi milenial juga saya nih. Iya, kan? masih kok masih. Belum setua itu kok. Iya. Jadi hari ini memang globalisasi sudah tidak mengenal batasan. Tidak bisa mengenal batasan dan sebagainya. Jadi yang pertama tetap, apalagi yang ini karena podcastnya mahasiswa, jangan lupa tetap apa amanah di awal itu wisuda. Oke. Itu yang pertama. Benar. Tetap. Karena disitulah kalian mendapatkan amanah dari kedua orang tua. Ya. Karena saya jujur ini melihat orang tua saya menangis di depan mata saya langsung itu ketika saya wisuda. Yes. Betapa bangganya orang tua melihat kita wisuda. Artinya itu dulu yang pertama. Apalagi kawan-kawan imuba dan sebagainya kan itu yang harus menjadi pertama. Dan yang selanjutnya teknologi ini jangan menjadi keterbatasan kita. Kita banyak teman di online tapi kurang peka hati kita dengan sesama. Misalnya kita kurang teman dengan yang offline misalnya kan. Nah itu jadi jangan sampai tradisi kita silaturahmi, tradisi kita berkumpul bersama keluarga itu terbatas dengan teknologi hari ini. Tetap semangat, apa yang kita tanam itu akan kita petik di kemudian hari. Ketika kita menanam padi, pasti ilalang itu akan tumbuh. Ya. Tapi kalau kita tanam ilalang, padi itu tidak akan pernah tumbuh. Benar. Jadi terus saja padi itu istilah menebar kebaikan terus. Jangan apa kata tadi? Merasa terkhianati, terasa tersakiti itu kan masih balik lagi penyakit hati, ingin dihargai, ingin dianggap, ingin dan sebagainya. Sedangkan itu kan bukan kuasa kita dan sebagainya. Tetap semangat. Terima kasih. Saya sampaikan kepada kawan-kawan yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi lah silaturahmi pada adik Rasmila. Semoga cepat S2-nya. Amin. Jangan terlalu banyak mikir. Iya, amin. Yang lain juga maksud kakak tuh kan. Apa yang lainnya? Artinya mungkin itu semangat, khususnya yang kawan-kawan sarjana hukum, jangan terlena dengan situasi hari ini. Banyak hal yang harus kalian karyakan, banyak hal yang kalian perbuat, dan banyak hal yang menjadi harapan kedua orang tua dan harapan masyarakat. Karena orang nggak tahu kalian dari mana, orang tahu kalian seorang sarjana. Jadi sarjana itu bisa semua. Iya benar. Bisa semua. Apalagi saya kakak pengacara, bisa semua. Hukum ini. Tapi ya bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Oke, jadi guys itu tadi podcast bareng Kak Sigit, lawyer muda di Sumatera Selatan, aktivis juga. Terima kasih Kak atas waktunya udah berkesempatan hadir di sini dengan jadwal yang sangat sibuk dan sangat padat, tapi memberikan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa motivasi-motivasi dari Kak Sigit. Thank you. Dadah.